pembacaan ini saya membuat sebuah tema. Temanya adalah orang biasa mengubah dunia. Saya ulangi, orang biasa mengubah dunia, saudaraku. Ya, siapa orang biasa yang dimaksud, saudara? Keledai ini. Siapa keledai ini? Dalam Alkitab ada dua jenis keledai yang ditulis dalam firman Tuhan sejak kitab Kejadian. Ada keledai liar, saudara. Itu hidupnya di hutan, dia ganas, liar, dan tidak bisa dijinakkan, saudara. Itu digambarkan sebagai Ismail, keledai liar, saudaraku. Tetapi ada keledai yang jinak, yang ditawan, yang dipiara oleh orang, dan menjadi beban atau memikul beban. Yang dipakai untuk perang sebagai kendaraan, saudaraku. Tapi dia tidak berakal budi, saudara, keledai ini. Tetapi dia sangat punya instingnya tajam, bisa pikul beban, bisa menggarap tanah pertanian, dan banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah, keledai ini siapa, saudara? Adalah gambaran kita semua. Sebagai keledai-keledainya Tuhan. Amin. Yang ditambat, dipiara oleh orang. Nah, kita pun terpiara, dipiara, dipelihara oleh keluarga. Katakan amin. Ya, kita baca satu ayat menyangkut dipiara ini, saudara. Kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Galatia 4 ayat 1 ayat yang kedua. Ya. Maksudnya ialah selama seorang ahli waris yang belum akal balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya adalah Tuhan dan sesungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Terus, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saatnya yang telah ditentukan oleh Bapaknya, saudara. Jadi seorang anak manusia yang belum berakal balik, belum dewasa, belum bisa membedakan baik dan jahat, itu disebut sebagai anak kecil atau anak remaja, bahkan dari usia 17 tahun ke bawah, saudara. Bahkan bisa 25 tahun ke bawah, belum berakal balik, masih usia sekolah, usia kuliah, saudara. Di bawah perwalian orang tuanya, di bawah pengawasan. Itu gambaran keledai yang tertambat, saudara. Dipelihara, diikat oleh tuannya, saudaraku. Supaya apa? Menjadi berguna. Kalau keledai ini liar di hutan, tidak ada guna apa-apa, saudaraku. Hanya merusak tanaman, merusak hutan, dan merusak yang lain, saudara. Tidak ada manfaat. Begitupun manusia, saudara. Kalau manusia hidup tidak di bawah pengawasan, didikan yang bagus, dia menjadi makhluk yang liar, perusak bumi ini, saudaraku. Menjadi kaki tangannya setan untuk merusak segala sesuatu. Tetapi seorang anak manusia dididik cara benar dalam keluarga, dibina, ya, diajar etika, diajar sopan santun, saudara, diajar tata krama dalam hidupnya, maka anak ini punya masa depan yang cerah. Bahkan dibesarkan dalam wujud kasih sayang yang sempurna, maka anak ini akan bertumbuh menjadi prima. Prima dalam hal apa? Dalam karakternya, saudara, baik sekali. Amin. Dalam hikmat pengetahuan, papa mama bangga anakku ranking. Di rumah dengar-dengaran, wow, bangga punya anak seperti kamu. Itu menjadi modal untuk apa? Menjadi Tuhan akan pakai mengubah dunia. Maka tema hari ini betul apa kata firman Tuhan. Orang biasa akan mengubah dunia. Orang biasa yang bagaimana? Orang biasa yang tertambat tadi, saudara. Katakan amin. Itu, saudara. Kita lihat, saudara kasih, dalam orang biasa akan uraikan 5 poin untuk kita di kesempatan ini. Yang pertama, orang biasa mengubah dunia itu menggenapi nubuat yang disampaikan Nabi Zakaria. Kita baca Zakaria 9, ayat 9 ayat yang ke-10. Kenapa Tuhan melawat dunia dan menggunakan keledai? Itu sudah dilihat ratusan tahun di zaman Zakaria hidup, saudara. Ya, di Zakaria 9 ayat yang ke-9 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri-putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, terus ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut
dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, Tuhan melawat bumi ini untuk apa saudara? Untuk menghentikan semua kekacauan bumi ini, untuk memulihkan semua, untuk menghentikan semua kanca-kanca peperangan, kesulitan bumi ini saudara. Jadi Tuhan sangat aktif, dia ingin bekerja, dia ingin memulihkan bumi. Nubuat Nabi Zakaria, dia akan pakai keledai yang muda, yang belum ditunggangi seorang pun saudara. Ini menggambarkan bahwa Tuhan ingin memilih kita, memilih saya, memilih saudara untuk dipakai Tuhan di masa orang hidup ini. Nanti masa datang generasi baru, anak cucu kita akan Tuhan pakai juga. Sekarang ini waktunya kita dipakai Tuhan untuk apa? Menghentikan kereta-kereta perang tadi, menghentikan permusuhan, menghentikan kekacauan, menghentikan sakit penyakit, menghentikan segala masalah di muka bumi ini. Karena itu Alkitab berkata dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-21, segala sesuatu harus dipulihkan. Amin. Ini saudara. Jadi daun palem itu intinya dia datang menjakan diri. Tadinya kalau kita baca dalam kitab Injil saudara, khususnya di pasal 17 atau pasal 16 Injil Matius, Tuhan berkata jangan ceritakan penglihatan ini kepada siapapun. Mengapa? Karena murid-murid belum disiapkan, belum dimuridkan matang. Tapi di pasal 21, Yesus mintakan diri terang-terangan bahwa akulah Raja yang datang. Raja yang duduk di atas tata Daud untuk memulihkan segala sesuatu. Tetapi dia butuh partner. Siapa partner itu? Saudara dan saya. Beritahu pada temanmu, engkau partnernya Tuhan. Halo? Bilang sekalipun terbatas, saya dipakai Tuhan. Amin. Amin. Bisa pakai tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara. Jadi kalau kita pelajari seperti saudara, Tuhan mau pakai kita. Keledai ini tidak punya pengetahuan apa-apa. Saudara lihat zamannya Yesus saudara. Dia pilih orang-orang biasa. Orang cerdas. Dia pilih hanya Paulus, itu pun Tuhan sudah naik ke surga. Seorang rasul yang punya hikmat, pengetahuan yang luar biasa. Paulus saudara. Tapi semuanya rata-rata orang-orang nelayan biasa. Ya orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup terbatas. Mencari hari ini, makan hari ini, besok mencari ulang. Itulah nelayan di zaman Tuhan Yesus, Simon Petrus dan teman-teman. Tetapi orang-orang biasa ini diubah Tuhan saudara. Sekalipun mayoritas bumi termasuk mayoritas Israel menolak kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak perlu, yang penting udah benih. 12 orang sudah cukup untuk mengubah dunia. Katakan amin saudara. Nah kita lihat saudaraku, yang pertama adalah menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Yang kedua saudara kasih kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ketiga dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ini saudara. Dengan pesan pergilah ke kampung di depanmu itu dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya dan ia segera akan mengembalikannya, saudaraku. Ya, perhatikan di dalam 3 Injil mengatakan seekor. Tapi Injil Matius berkata bahwa 2 ekor, ada betina, induk dan ada anak, saudara. Oke, dulu kita perdebatkan 1 atau 2 ekor. Tapi kita simpulkan begini, saudara. Tuhan mau pakai keluarga kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ada orang tua, ada anak. Tuhan mau pakai kita untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ada lagu berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan. Halo? Betul enggak saudara? Itu menjadi kerinduan setiap keluarga. Saya pun demikian. Saya ingin anak-anak saya juga melayani Tuhan bersama-sama. Di bidang panggilan, di bidang keterampilan masing-masing saudara. Itu penting saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan menyuruh pergi, ada keledai yang tertam, ada induknya. Dan ada anaknya. Bawa dua-dua kemari. Kita mau pakai untuk melawat Yerusalem. Itu gambaran bahwa Tuhan mau pakai si isi rumah kita, mau punakankah, mau keluargakah, karena firman Tuhan berkata, satu orang percaya, si isi rumah diselamatkan. Kisah 16 ayat 31. Satu orang percaya, si isi rumah diselamatkan. Bangga tidak? Satu keluarga melayani Tuhan. Halo? Karena hanya 2 hamba di muka bumi. Mau hamba setan atau hamba Tuhan, sudah. Gak ada hamba lain.
saudara. Dan kita semua dilahirkan Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di bidang kita masing-masing. Katakan amin. Saudara, ada orang tua yang bangga punya anak baik. Dia akan mengatakan, anak ini kita mau latih dia menjadi pengkhotbah. Anak ini kita mau latih dia jadi pemimpin pujian. Anak ini kita mau latih dia jadi pemusik. Saudara, itu gambaran bahwa Tuhan memerlukan baik induknya maupun anak-anaknya. Kita semua akan melayani Tuhan di zamannya seperti ini. Tujuan Tuhan memanggil kita seperti itu. Katakan amin. Jangan lihat kelemahan kekurangan anakmu. Oh, anak ini bodoh, anak ini kurang. Tidak perlu, saudara. Semua hikmat itu asal dari Tuhan. Tinggal kita berdoa, saudara. Yang penting anak itu ada otak. Katakan amin. Kalau ada otak, pasti hikmat Tuhan mendarat di otaknya. Katakan amin. Kalau pemerintah bikin bandara, saudara. Bandar Udara Samratulangi, Manado. Pasti pesawat akan mendarat di bandara tersebut. Mana mungkin bandara kosong 24 jam? Tidak. Begitupun otak kita, saudara. Ada hati kita. Tuhan ciptakan untuk apa? Dia bersemayam di sana. Dialah hikmat akal budi. Dialah kekuatan dan kuasa itu. Dia datang kepada otak kita, pikiran kita, saudara. Itu maksudnya. Tetapi dengar baik. Poin yang kedua disebutkan begini. Kita baca ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh disebutkan begini. Mereka membawa keledai itu. Keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya, saudara. Artinya begini, poin yang kedua untuk dipakai Tuhan, saudaraku, kita perlu dididik, saudara. Tidak mungkin keledai sendiri dipakai oleh tuannya tanpa ada yang membawa, tanpa ada yang mengalasi kain, tanpa ada yang mengangkat Yesus ke atasnya, saudara. Itu menggambarkan bahwa kita butuh pembina. Bila amin. Seorang rasul besar di Alkitab bernama Paulus. Saya ingin sebut nama orang ini, saudara. Mengapa? Saya kagum melihat buah pelayanannya. Merubah benua-benua bagi nama Tuhan. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Dia bangun kerajaan Allah zaman dia hidup, saudara. Itu orang patut menganggap topi penghormatan kepada seorang selain Tuhan, saudara. Dengar, kenapa orang ini hebat, saudara? Waktu dia bertobat mengenal Tuhan, ada dua pembina rohani yang hebat kepadanya. Pertama, Ananias. Waktu dia bertobat pertama kali, Tuhan berfirman pada Ananias, pergi ke jalan lurus. Di sana ada seorang bernama Saulus. Dia lagi butuh pelayanan, saudara. Jadi kalau kita anak Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan tanpa dibina, tidak akan bisa apa-apa, saudara. Kita butuh pembinaan. Katakan amin. Saya pun jadi pendeta, nggak langsung jadi pendeta, saudara. Saya sekolah. Saya kuliah, saudara, dari S1 sampai S3, saudaraku. Banyak dosen yang mengajar dan sebagainya. Ujian ini, ujian itu, sampai ujian disertasi, saudara. Itu kerja keras. Ya kadang-kadang untung ya di tengah situasi pandemi ini, saudara, Tuhan kasih kekuatan karena kurang tidur. Mesti belajar, mesti menulis dan segala macam. Begitupun kalau lihat poin yang kedua, kalau kita ingin dipakai Tuhan, seperti keledai ini harus dibawa orang ke Yesus. Dialasi, saudara. Ya, lalu diberi makan oleh orang-orang sekitar. Dan saudara tahu keledai punya makanan apa? Daun pohon anggur. Dia enggak makan sembarangan. Alkitab mengatakan mereka memberi makan daun pohon anggur, saudara. Wow, hebat, saudara. Apa itu pohon anggur? Pohon kekekalan, pohon kasih, pohon penebusan. Karena buah anggur digunakan untuk perjamuan kudus, saudaraku. Itu gambaran Yohanes 15 tentang bagaimana pohon anggur dibersihkan, berbuah lebat untuk kerajaan Allah, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa jangan takut melayani Tuhan jatuh miskin, tidak. Saya tidak percaya itu. Mungkin pendeta lau-lau setengah-setengah itu takut, saudara. Pendeta yang full, prinsipnya sungguh-sungguh melayani Tuhan, percayalah Tuhan pasti kasih makan. Amin. Amin enggak? Amin. Betul enggak, saudara? Ini penting, saudara. Karena mau tidak mau dunia harus dipulihkan. Tuhan butuh orang. Orang yang bagaimana? Orang yang terlatih. Kayak minggu lalu saya khotbah Abraham. Mengarahkan orang terlatih. Sama, saudara. Ya, dilatih. Keledai ini dia antar kepada Tuhan. Maka insinyur Niko punya lagu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu. Kita bawa diri kita, jangan tunggu orang.
Lihat Zakheus, saudara. Tidak disuruh orang dia mendengar Yesus datang. Dia lari mendahului semua orang. Dia melihat orang begitu biasanya mendapat jamahan Tuhan yang pertama. Mengapa? Punya kerinduan. Dia tidak butuh siapa-siapa. Dia butuh orang datang, saudaraku. Ya, dia datang sendiri, saudara. Datang kepada Yesus dengan kerinduan yang dalam. Keledai ini memang, saudara, menggambaran bahwa tidak berakal, mesti dibawa dituntun. Tapi kita kan gak dituntun, katakan amin. Ya, saya bangga kepada saudara semua, tinggal jauh-jauh lihat Pak Elias di Nombalasan, bolak-balik ke keluarga. Walaupun oto gak apa-apa, pakai motor, bisa datang. Tepuk tangan Pak Elias keluarga. Ya. Haleluya, saudara. Luar biasa. Ibu Aryanci di Pasar Winene, jauh-jauh kemari. Luar biasa, saudara. Ya, saya memang punya hati, Tuhan kasih kita uang banyak kah, mau beli bis angkat orang. Tapi Tuhan bilang nggak usah. Artinya nggak usah dalam pengertian belum kasih otoh. Iya toh? Kasih otoh, tinggal sedot orang. Siap nih mau jemput. Bagus juga, jemaat banyak. Tapi punya daya tahan rohani kurang, saudara. Kenapa? Nggak punya jiwa perjuangan mau datang sendiri. Tuhan butuh orang yang mau datang sendiri. Kenapa? Yang diberkati orang. Usaha kita diberkati Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Jeripaya kita ditolong, saudara. Karena Tuhan mau pakai orang seperti itu. Jangan pikir orang datang dengan kurang ongkos, kasihan kadang-kadang. Aduh, nggak ada apa-apa, mau pergi gereja, nggak ada ongkos. Wah, saudara pikir Tuhan nggak tahu itu? Tuhan catat itu, saudara. Jeripaya kita, pengorbanan kita, tingkah langkah kita, saudara. Tuhan catat semua, dia akan ganti, saudara. Alkitab mengatakan begini, Yusuf berkata, Tuhan membuat aku lupa terhadap semua kesengsaraanku. Itu menggambarkan jeripaya kita mencari Tuhan. Satu-satu orang akan membuat engkau lupa, engkau akan bersuka cita. Wow, ternyata ikut Tuhan itu enggak sia-sia. Dia perhitungkan semua. Amin. Belum lagi ada yang tinggal tendeki, wah luar biasa, motor besar, langsung sampai, saudara. Ya, saudara. Tinggal jauh-jauh, enggak apa-apa, saudara. Saudara, kita cari Tuhan. Ini waktunya. Masa sulit bagi kita, orang percaya, itu didikan. Katakan amin. Bagi orang berdosa, itu hukuman, saudara. Dan bagi orang percaya, anak itu didikan untuk apa? Kita naik level, tambah pengetahuan, tambah hikmat, tambah kuasa. Untuk apa? Mengatasi permasalahan di muka bumi ini. Katakan amin. Maka poin yang kedua, kita perlu ditolong, dididik, dilatih, dibawa kepada Tuhan. Tapi lebih bagus kalau orang datang sendiri. Katakan amin. Bila amin, saudara. Halo, amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, izinkan diri kita untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Masih sambungan ayat yang ketujuh, kalimat terakhir. Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang di jalan depan Yesus dan mengikutinya di belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi, saudara. Saudara lihat gempar kota ini, saudara. Maka poin yang ketiga, dengar baik. Beri diri kita dipakai untuk memberitakan kabar baik. Membawa Yesus kemana-mana. Saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-10, Simon Petrus ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada keluarga Cornelius. Dengan 4 pokok pemberitaan yang dia beritakan. Yang pertama, Tuhan tidak bedakan orang. Saudara, yang kedua, Tuhan selalu berjalan berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih, Tuhan itu hakim yang adil diberitakan. Ya, hakim yang adil bagi semua orang yang hidup dan yang mati, saudara. Dan yang keempat, saudara yang kasih, dia akan datang pada kali yang kedua sebagai Tuhan Maha Tuhan, Raja Maha Raja untuk menjemput isi bumi ini. Saudara tahu, Petrus orang biasa, hanya nelayan biasa, memberitakan Injil orang berpangkat, saudara. Seorang perwira, disegani secara sosial. Terdengar, kalau Tuhan yang pakai kita, enggak peduli latar belakang kita seperti apa. Mau kita sekolah SMP putuskah, mau kita tidak sekolah sama sekali, itu kurang penting. Kalau usia kita sudah dewasa dan Tuhan mau pakai, dia akan permuliakan kita. Katakan amin.
Saudara, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini perlu kita mengerti bahwa Tuhan mau pakai kita untuk bawa kabar pemulihan. Mengapa saudara tahu? Kita baca satu ayat dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Tunjukkan di layar, Roma pasal yang ke-10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus ayat berikutnya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ini saudara. Orang berseru kepada nama Tuhan, tapi bagaimana mereka berseru? Tidak ada yang memberitakan. Saudaraku, makanya Tuhan mau kita dipakai Tuhan, ibu bapak semua. Ayo rajin bersaksi sekarang. Amin. Amin saudara. Dalam hidupmu ada Yesus. Ada urapan, ada kebenaran, ada firman Tuhan. Bersaksi. Jangan takut berlebihan di tempat duduk. Takut COVID, takut segala macam. Tidak. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Di mana-mana kita bersaksi saudara, memang kita ikuti protokol kesehatan. Tetap dengar baik, perlindungan sejati yang tidak kelihatan. Tuhan menjaga hati kita sehingga ada damai sejahtera. Bersaksilah kepada banyak orang. Dan Tuhan berkata, ayat selanjutnya berkata, turun ke bawah, disebutkan. Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika ada tidak mereka diutus. Tiap hari orang diutus oleh Tuhan. Pergilah damai sejahtera, beritakan nama Tuhan. Setiap kali tutup ibadah, doa berkat disampaikan. Ya, engkau sebagai seorang yang bekerja di warung nasi umpamanya, beritakan pada orang yang datang tentang Yesus. Dia baik, dia memberkati, menolong kita saudara yang kasih. Ya, diutus untuk memberitakan Injil. Dan lihat saudara, selanjutnya perhatikan. Kembali ayat tadi. Ya, ayat tadi. Oke. Nah, bagaimana mereka memberitakan jika mereka tidak diutus seperti ditulis? Betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Dalam terjemahan lama disebutkan, alangkah eloknya telapak kaki orang membawa kabar baik kepada banyak orang. Itulah keledai tadi saudara. Membawa Yesus ke Yerusalem untuk memberitakan Yesus bagi bangsa-bangsa. Menghentikan permusuhan. Memang dalam Injil Lukas berkata, waktu dia datang di Yerusalem, dia menangis. Dia melihat kota tidak ada power, tidak ada kuasa. Hanya tinggal saudara simbol-simbol agamawi. Tidak ada urapan, tidak ada kekuatan. Maka Tuhan berkata, musuh akan menghancurkan engkau dari berbagai jurusan saudara. Tapi dengar saudaraku, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam diri kita, ada kuasa dalam diri kita, musuh bisa mengepung kita. Tapi mereka akan lari berantakan, katakan amin. Baca ayat ini, Ulangan 28 ayat yang ke-7 saudara. Lihat. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita ikuti firman-Nya. Ulangan pasal 28 ayat ke-7. Dan Tuhan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan memerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka lari meninggalkanmu. Katakan amin. Saudara, dalam terjemahan hari-hari berkata, mereka lari berantakan saudara. Mengapa? Dalam diri kita ada power, ada kuasa nama Tuhan saudara. Kita usir dalam nama Yesus, setan lari berantakan semua. Walaupun dia ingin membinasakan kita, jangan percaya tipuan setan. Dalam diri kita ada roh yang paling besar. Bilang amin. Ada kuasa yang paling besar. Ini kita mesti percaya. Tuhan tidak pernah berdusta kalau dia berfirman di dalam kitab suci. Dia tulis dalam kitab suci. Dia pasti lakukannya. Dalam dirimu ada kuasa yang lebih besar. Roh, ada roh yang lebih besar saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, di dalam diri kita roh paling besar. Kalau ketakutan datang mencekam batin kita, atau sesuatu yang menakutkan, menghimpit jiwa kita, jangan menangis, jangan sedih, berdiri dalam nama Yesus. Keluar engkau kuasa ketakutan, kuasa menghimpit jiwaku, dan itu akan lalu begitu saja saudara. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Tuhan berjanji seperti itu. Yang kita berkata ikut Tuhan banyak masalah. Tidak, justru kita akan menyelesaikan masalah. Bilang amin. Bilang amin saudara. Amin. Ya, satu ayat yang hebat kita baca saudara. Saya ingat ayat ini dalam Yesaya 42.
Yesaya pasal 42. Ayat ini mengajar kita begini, saudara. Tuhan memanggil Israel sebagai cacing, saudara. Ya, 41 itu, 41 bukan 42, 41. Yesaya 41 ayat 14 dan 15. Yesaya 41 ayat 14 dan 15. Jangan takut hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengerik dan yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghamburkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Saudara perhatikan di sini, saudara. Alkitab mengajarkan begini, bahwa kita dibuat Tuhan buat gigi berjajar 2. Dikutip oleh kitab Ibrani 4 ayat 12. Firman itu pedang bermata 2. Untuk menggiring kiri kanan semua yang dia basmi tebas semua. Itu menggambarkan begini Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa kita diajar Tuhan memberi kekuatan firman yang tajam dalam hidup kita. Orang biasa, tapi jangan dianggap biasa-biasa. Ada firman Tuhan yang menolong kita. Situasi yang sulit, mari kita banyak fokus kepada Tuhan. Tugas kita mengirik gunung-gunung. Apa tuh gunung-gunung, saudara? Masalah, persoalan, kesulitan yang tidak bisa masuk akal, melampaui kekuatan akal manusia, tetapi Tuhan akan membuat semuanya. Lewat siapa? Lewat kita. Amin. Jangan kita banyak berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Enggak usah. Tuhan bilang, apa di tanganmu, lepaskan dalam nama Yesus, lepaskan. Di Simon Petrus berkata pada orang lumpuh di gerbang indah, Kisah pasal 3. Emas dan perak tidak ada padaku, yang aku punya aku berikan. Di dalam nama Yesus, jalan. Apa yang ada pada kita? Saudara sudah punya Tuhan Yesus? Sudah punya Tuhan Yesus, sudah? Amin. Sudah punya firman Tuhan? Sudah punya Roh Kudus? Itu kekayaan yang tidak bisa habis kapanpun. Yesus berkata pada Maria. Maria memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik apa? Dia duduk di ujung kaki Tuhan dan tidak akan diambil daripadanya. Situasi apapun, Maria tampil jadi pemenang. Bahkan diizinkan Tuhan melihat Lazarus bangkit antara orang mati. Sudah hari keempat di kuburan, saudara. Biasanya firman Tuhan. Halo, saudara percaya Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Dunia harus dipulihkan lewat orang-orang biasa. Yang percaya, yang taat, yang berserah, yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat lagi poin yang keempat, saudara. Poin yang keempat. Kehadiran Tuhan di Yerusalem, saudara. Disebutkan di sini bahwa ada timbul sukacita kegerangan. Ada timbul sorak-sorai yang besar, bahkan menggemparkan kota Yerusalem, saudara. Disebutkan di ayat 9, ayat yang ke-10 berkata, khususnya ayat ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Saudara, kalau kita baca Keluaran pasal yang keempat, waktu Musa sampai ke istana Fir'aun, dia bawa tongkat. Lalu dia ngomong begini pada Fir'aun, Fir'aun, Tuhan Allah orang Ibrani menyuruh saya untuk membebaskan orang-orang Israel pergi beribadah kepadanya. Apa jawaban Fir'aun? Siapa Tuhan itu? Supaya aku mendengar firman-Nya. Siapa dia? Saya tidak mau mendengar firman-Nya. Dia bukan Tuhan. Yesus masuk ke Yerusalem. Suara yang sama di negeri Nazaret. Siapa dia? Hanya orang Nazaret. Tukang kayu. Nggak ada apa-apa. Begitupun zaman sekarang. Siapa engkau? Hanya ibu rumah tangga biasa. Beritakan nama Tuhan. Jangan takut. Urapan Tuhan menyertaimu. Amin. Saudara, jadi vitamin kalau kita ditolak waktu memberitakan firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan tidak pernah mengecewakan, mempermalukanmu. Kalau engkau memberitakan firman Tuhan, engkau hanya berdoa seperti siapa? Seperti Elia. Daud berkata, agar dunia tahu, dunia punya Allah, gereja punya Allah, saya punya Tuhan. Nyatakan kuasamu, agar orang percaya. Tuhan langsung mendemonstrasikan kuasanya.
Apa niatmu di tahun ini, saudara? Kalau engkau niat bangun rumah, bikin saja. Engkau niat berbisnis, bisnis saja. Dalam nama Tuhan melangkah, saudara. Engkau niat untuk bersaksi, bersaksi saja. Dengar, Tuhan tidak akan mengecewakanmu, apalagi mempermalukan. Ini firman Tuhan. Di tengah situasi boleh sulit, tidak ada apa-apa, dengar. Tuhan tetap Tuhan berkuasa. Untuk selama-lamanya, Dia tetap berkuasa. Melayani Tuhan bukan gampang-gampang, saudara. Banyak penolakan, banyak cibiran, banyak olokan. Daud berkata Mazmur 1 ayat 1, jangan dengar semua itu. Engkau mesti suka renungkan firman. Itu jauh lebih baik, engkau akan berhasil. Engkau akan tetap semangat, enjoy, bersuka cita sepanjang hari. Mengapa? Karena renungan hati kita, kepercayaan kita kepada firman Tuhan yang berkuasa. Beri kemuliaan sorga bagi nama Tuhan kita. Haleluya, saudara. Lihat, ada olokan datang. Tetapi Tuhan pasti memulihkan semuanya. Katakan amin. Poin yang terakhir, yang kelima. Segala sesuatu dipulihkan. Apa sih dipulihkan? Kalau kita baca konteks ayat ini. Pertama, bait Allah yang dipulihkan. Siapa bait Allah? Bukan gedung. Orang-orang percaya. Saudara, saya pertama yang dipulihkan oleh Tuhan. Kalau urutan vaksin, saudara, pertama divaksin. Ya, saudara. Tapi dengar baik, saudara. Kenapa? Gereja dipulihkan duluan. Kalau kita baca ayat selanjutnya. Dia masuk ke bait Allah. Dia sucikan bait Allah, saudara. Dia jungkir balik meja-meja penukar. Dan dia berkata, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mengapa engkau jadikan sarang penyamun? Dengar, Tuhan mau memulihkan kita yang pertama. Katakan amin. Yang kedua yang dia pulihkan adalah alam sekitar kita. Lihat, dalam kisah ini ada pohon ara yang tidak berbuah. Itu artinya ekonomi kita. Mata pencaharian kita, saudara, tidak berbuah, tidak ada hasil apa-apa. Sial, enggak ada apa-apa, susah sana sini. Pekerjaan enggak ada order, usaha macet segala macam. Dengar, jangan takut. Kalau Tuhan memulihkan hati kita pertama, dan dia memulihkan mata pencaharian. Kenapa? Karena dia ciptakan kita untuk kita bisa makan dan minum. Dia sediakan semuanya. Mengapa? Alam dikutuk oleh Tuhan. Karena dosa Adam. Ingat, saudara, Adam tidak dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu alam. Dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berfirman, tanah terkutuk karena engkau. Engkau akan dibawa ke tanah yang terkutuk itu untuk berusaha. Sampai engkau mati di sana, saudara. Dengar Bapak Ibu kasih Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, tanah dipulihkan oleh Tuhan. Itu disebut segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Kita bukan orang matre, tidak, saudara. Tapi kita butuh makan. Kita butuh duit, kita butuh rumah tinggal. Amin, katakan amin. Kita butuh kendaraan, saudara. Bukan orang-orang fasik yang tamak serakah ingin memerlukan itu. Alkitab mengatakan kita juga butuh agar apa? Mobilitas kita terus jalan kuat. Dan itu Tuhan akan pulihkan kita. Katakan amin. Yang penting poin pertama tadi, Tuhan pulihkan diri kita, saudara. Dia perbaiki, dia operasi dari dalam batin kita, dia operasi. Jiwa kita, perasaan dia operasi habis-habisan. Tubuh kita robah habis-habisan, saudara. Maka siaplah engkau untuk berkuasa atas bumi ini. Amin. Saudara, kalau nggak percaya kita baca ayat ini, saudara. Hosea pasal 14. Hosea pasal 14, saudara. Bagaimana upah berkat orang yang bertobat, saudara. Hosea pasal 14. Saya ingat ayat ini menjadi dukungan, saudaraku. Kita mengerti ternyata, kita lihat, saudara, setelah kita bertobat, Alkitab mengatakan bagaimana. Kita lihat sini, saudara. Ya, kita baca dari ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sesetah kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan Allahmu. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami, saudaraku. Ya, ayat yang kelima, lompat ke bawah. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Terus perhatikan. Aku akan seperti embun bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung. Akan menjulur akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-ranting merambak semarak seperti pohon zaitun. Dan buah harus di pohon Libanon. Ya, saudaraku. Ya, kata lihat, perhatikan. Ayat 8.
Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh di gandum dan mereka akan berkembang di pohon anggur dan termasyur seperti anggur Libanon. Saudara, ini rahasia kehidupan. Kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, sekitar kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Termasuk nafkah kehidupan kita. Tuhan buka pintu-pintu mujizat kebaikannya. Langit di dunia boleh terkutuk bagi banyak orang. Bagi saudara tidak. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Saudara baca Kejadian 26 sama saudara. Waktu timbul kelaparan besar di tanah. Di zaman Ishak hidup, Tuhan berkata, jangan kemana-mana. Aku membuat engkau jadi bintang. Alkitab mengatakan di ayat 12 dan 13. Ishak menabur. Dalam tahun semakin berhasil. Kenapa? Tuhan memberkati dia. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Halo, amin. Di masa raya Paskah ini saudaraku. Ini Minggu Palma yang kita rayakan ini saudara. Sambutlah Raja kita. Bersuka cita. Katakan Tuhan datanglah ya Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Untuk memulihkan segala sesuatu. Maka kita semua dipakai dalam bidang yang berbeda-beda saudara. Kalau engkau udah ahli ekonomi. Pulihkan ekonomi kemampuan dari Tuhan. Tuhan berikan kepadamu. Saudara. Engkau bekerja, kerja segiat-giatnya. Jangan lupa berdoa. Usir setan. Mengapa? Karena orang lain yang bekerja di sekitar kita, yang tidak mengenal atau mereka menggunakan ilmu sihir, ilmu mantra dan santet. Bahkan mereka pakai ilmu gelap untuk mencuri uang saudara. Mari kita gunakan kuasa Tuhan. Untuk apa? Melindungi rumah tangga kita. Ingat zaman Ayub. Pagar dicabut, semua harta habis. Anak-anak mati semua saudara. Penyakit datang menerpa hidupnya. Kita pun demikian. Tuhan melawat kita, memberi kita damai sejahtera dan kelimpahan. Dan lebih berbahagia kalau engkau dan saya dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Mari pemusik ke depan, pemuji penyembah ke depan saudara. Jadi kesimpulan kita hari ini saudara kasih. Alkitab mengatakan begini saudara. Dalam keadaan yang sulit dan susah, keadaan bagaimanapun dengar, Tuhan datang melawatmu. Dia tidak mencari banyak orang. Dia mencari cukup satu orang. Dia bisa pulihkan semua dunia ini. Katakan amin. Beri diri kita untuk dilatih. Dan persembahkan hati, pikiran, jiwa Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sehingga kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang besar. Masa lalu kita gelap, kotor atau apapun susah seperti apa. Dengar. Tuhan pasti pulihkan keadaan kita ke depan. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan di hari ini. Haleluya.